Hai semua, saya akan bercerita pengalaman saya dulu. Jadi, dulu saya mempunyai teman. Dia adalah seorang penjual jagung rebus. Dia cukup ganteng, dia ramah, dia sopan, dia giat dalam berjualan. Dan saya sering lihat dia menawar-nawarkan barang dagangannya ke orang-orang. Dia tidak malu. Dia walaupun ganteng, tapi dia tidak pernah malu untuk berjualan. Tapi karena dia terlalu giat dalam bekerja dan selalu memikul beban yang berat, yaitu jagung rebus dia pun agak sedikit budeg atau pendengarannya kurang, dan alhasil dia pun susah memiliki teman karena pendengarannya itu kurang. Jadi orang-orang kayak mengejek dia, menghina dia, atau orang-orang itu gak mau bergaul dengan dia karena yang orang lain omongkan itu kadang dia mendengarnya itu lain gitu. Tapi saya mau berteman dengan dia gitu, karena saya suka sama dia, karena dia giat, dia selalu semangat. Setelah kami agak lumayan dekat, dia pun sering banyak bercerita tentang dia, dan saya pun banyak bercerita tentang saya. Dia cerita kalau dia sudah hidup sebatang kara dan dia memiliki adik yang umurnya hampir sama dengan saya. Tapi walaupun mereka hidup sebatang kara, tapi dia tetap mensekolahkan adiknya. Jadi adiknya tetap sekolah dulu, adiknya sekolah SMK dulu. Itu dia bilang, walaupun saya sudah tidak punya orang tua, tapi saya masih memiliki keluarga. Ya walaupun saya tidak dibiayai oleh keluarga saya, tapi saya akan tetap melanjutkan pendidikan adik saya sampai semampu saya, sampai dia sukses, sampai dia dapat pekerjaan, sampai dia menjadi orang besar di kabupatennya, sampai adiknya bilang, kakakkulah bos, sesungguhnya kakakkulah yang terbaik, abangkulah yang paling the best. Dia bilang seperti itu. Dia selalu bekerja keras. Setelah semakin lama, akhirnya tibalah saatnya adiknya itu lagi libur sekolah. Akhirnya saya pun bertemu dengan adiknya, karena adiknya itu bantuin kakaknya jualan. Akhirnya saya pun bertemu dengan adiknya. Ternyata walaupun adiknya ini sekolah dan dia dibiayai sama kakaknya, dia disayangi sama kakaknya, tapi dia selalu bantuin kakaknya. Setelah sepulang sekolah, dia selalu bantuin kakaknya ke kebun, karena kakaknya juga dia berkebun juga. Ya dia nanam jagung, nanam tembakau, nanam sayuran-sayuran yang lain. Dan mereka suka berjualan di pagi-pagi. Sorenya mereka ke kebun. Jadi adanya kalau pulang sekolah bisa bantu-bantu dulu kakaknya. Terkadang juga adanya suka bawa barang dagangannya ke sekolah untuk bantuin kakaknya. Ternyata adanya lebih ganteng dari kakaknya. Ya jelas lebih muda, dan dia juga tidak terlalu bekerja keras seperti kakaknya, dan piringannya juga gak budeg. Adanya lebih normal karena perjuangan kakaknya. Kakaknya rela berkorban demi seorang adiknya. Setelah saya mengenal mereka, akhirnya saya pun menjadi semangat, lebih semangat kayak mereka juga.
saya suka ikut jualan sama mereka. Saya bekerja sama dia, sama teman saya. Saya ambil barang dia, saya jualan juga. Saya dikasih uang gitu sama dia, dikasih keuntungan gitu sama dia. Saya ikutin cara dia berjualan. Di saat dia jualan, dia selalu menawar-nawarkan jualannya kepada orang-orang. Kata dia, ibu haji, bapak haji, jagung manis, jagung rebus manis, jagung rebus manis. Jagungnya manis bu, gak seperti kehidupan yang pahit. Jagung ini lebih manis daripada kehidupan. Dia selalu bilang gitu ke orang-orang. Saya pun selalu begitu juga ke orang-orang, sama seperti dia, karena dia teman saya dan saya juga jualan barang dia. Oh iya, karena saya juga dulu jualan bakso keliling, jadi sekalian sambil jualan bakso saya. Karena waktu itu lagi corona, lagi pas coronanya, dan dilarang jualan, dilarang berkeliaran, dilarang berkerumun dan lain-lain. Akhirnya kami pun ketangkap Satpol PP. Saya sedang bersama adiknya waktu itu berjualan. Dan akhirnya kejadian lucu pun terjadi. Kami berdua digundulin sama Satpol PP itu. Saya sangat bersedih, tapi saya melihat adiknya itu, dia gak bersedih. Dia tetap senang karena dia sudah membantu kakaknya. Dia bilang, emang kenapa kalau gundul? Gak ada masalah. Saya juga melihat dia karena dia ganteng, digundulin, ya orang ganteng tetap ganteng. Akhirnya saya pun tidak bersedih, dan saya pun menerima jika saya digundulin. Saya juga ikut bangga. Bahkan saya suka foto diri saya yang lagi gundul, memperlihatkannya ke orang-orang dengan rasa bangga. Di saat orang lain banyak pengangguran, berdiam diri di rumah, banyak yang kelaparan dan lain-lain, saya masih tetap berusaha untuk hidup, untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, untuk makanan sehari-hari. Di saat Satpol PP bilang, emangnya kalian mau mati karena terjangkit virus corona? Kita selalu bilang, iya, virus corona memang mematikan dan kami bisa mati gara-gara virus corona. Tapi kami juga bakalan mati jika kami tidak mencari nafkah. Jika kami tidak mencari uang, kami juga bakalan mati. Jadi mau jualan mau enggak juga sama aja. Tapi seenggaknya kami sudah berusaha untuk hidup. Caranya ya kami dengan mencari nafkah, mencari uang untuk makanan kami supaya kami bisa tetap hidup. Saya tahu corona memang menyakitkan. Corona memang bisa membunuh banyak orang, tapi kelaparan juga bisa membuat kami mati juga. Makanya kami tetap berjualan walaupun kami digundulin sama Satpol PP. Oh iya, ini saya tadi bermain Mobile Legends ini tadi. Di sini game ini saya kalah. Saya menggunakan Juksin. Di sini saya mendapatkan lawan yang sangat jago sekali. Tapi teman-teman saya juga jago. Cuma sejago-jagonya teman saya, ternyata lawan saya lebih jago ternyata. Tapi saya tetap respect kepada teman saya. Ya namanya juga game, ada menang, ada kalah. Saya paham itu. Oke, cerita saya sampai di sini dulu, biar videonya gak kepanjangan. Nanti saya akan lanjutin lagi ceritanya. Mungkin kapan-kapan lagi.
tentang cerita dua bersaudara ini yang saya kenal ini. Jika teman-teman yang ingin curhat atau ada teman lain yang pengen Anda ceritakan kepada saya dan pengen saya ceritakan di video seperti ini dengan cara saya bercerita yang gugup seperti ini, silahkan saja WA ke nomor saya yang akan saya munculkan di layar HP ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa semuanya.